sehat dan baik? Sehat. Syukur alhamdulillah, semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk teman-teman. Duduk siap. Sebelum kita belajar maka berdoa sesuai dengan nama masing-masing. Berdoa. Semoga setelah kita berdoa, apa yang kita laksanakan nanti dapat berjalan dengan mulus tanpa halangan. Nah, sebelum lanjut, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Lagunya adalah Garuda Pancasila. Kami persilakan anak-anak untuk berdiri rapi dan menyanyikan sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main ya. Nah, siap, 1, 2, 3. Garuda setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara, itulah salah satunya yang kita tunjukkan ya. Untuk lanjut ke materi, sebelumnya Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk pagi hari ini, siapa yang tidak hadir? Nah, siapa yang sakit? Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku, apabila ada teman yang sakit, kita doakan agar supaya penyakitnya cepat sembuh. Kemudian berkumpul lagi belajar bersama kita ya. Apabila juga ada temannya yang alpa, ya, kita juga sampaikan kepada itu teman yang alpa supaya hadir di sekolah untuk mengikuti pembelajaran di sekolah agar supaya tidak ketinggalan pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kemarin kita sudah mempelajari tentang perpindahan secara radiasi. Pertemuan kemarin kita yaitu membicarakan perpindahan secara radiasi. Bagaimana itu perpindahan secara radiasi? Yaitu perpindahan yang tanpa melalui peran. Nah, materi kita akan mempelajari tentang perpindahan secara konduksi. Nah, perpindahan secara konduksi. Sebelum kita melanjutkan materi kita harus mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini atau capaian pembelajaran pada pagi hari ini. Apa capaiannya? Yang pertama, semuanya melihat ke papan tulis. Kita baca. Dengan membaca teks peserta didik dapat menjelaskan perpindahan secara konduksi dan radiasi. Kedua, setelah
percobaan, ya. Setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menuliskan laporan hasil pengamatan, ya. Melapor hasil pengamatan perpindahan kalor panas secara radiasi dan konduksi. Nah, dua itu yang harus anak-anak kuasai dalam pencapaian pembelajaran. Nah, setelah kita ketahui kedua pencapaian pembelajaran, kita masuk di pembelajaran. Anak-anakku pasti mengetahui apa itu perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan kalor yang melalui perantara. Anak-anak sudah pernah merasakan panasnya api? Pernah? Bagaimana ketika kita mendekati atau mendekati panas api? Panas. Oke, kita akan melakukan percobaan. Lihat halaman 73. Halaman 73. Perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat di samping. Kita akan memperagakan apa yang kita akan peragakan. Otomatis kita akan siapkan lilin, kita akan siapkan korek api sebagai sumber api, dan kita akan siapkan perantara atau benda padat. Benda padat itu kita akan melakukan percobaan bagaimana benda padat itu ketika disentuh oleh api, apakah dia merambat secara mulus, tidak ada hambatan, atau ada hambatan. Kita akan mencoba, ya. Nah, Adira, mana Mira? Baca halaman 70. Oke, yang lain perhatikan. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa pemindahan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku saja, sedangkan kamu dan teman sebagai perantara sajian di tempat tidak berpindah. Nah, oke, perhatikan. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimanakah anak-anakku merasakan perpindahan konduksi? Siapa yang sudah merasakan bagaimana rasanya ketika kita melakukan percobaan secara konduksi? Apa yang anak-anakku rasakan ketika anak-anakku melihat panas? Apalagi? Panas? Hangat? Apalagi? Dingin. Dingin ketika berada di jauh daripada api. Sekarang kita buktikan. Kita buktikan dengan melakukan percobaan. Yang pertama adalah apa?
Sendok, benda Pak, padat. Perantara Pak, perantara panas. Perantara panas yang kita rasakan. Oke, sekarang kita akan melakukan, betulkah? Buka ya, buka. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan, Pak Guru akan membagi LKPD. LKPD-nya itu adalah sebagai perintah percobaan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Apa perintah percobaannya? Kita lihat di LKPD-nya. Kita tulis ya. Kita tulis LKPD-nya. Ingat, Pak Guru akan membagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Nah, sekarang baca LKPD-nya. Apa perintahnya di situ? Itu jelas diganti dengan api. Nah, caranya silakan. Nah, silakan dikasih di api. Ya. Tidak, semua. Bisa Pak, yang lain pakai Ustaz. Ini kan setelah merasa merambat rasakan terus.
rasakan itu. Iya, tidak apa-apa. Rasakan nanti, rasakan. Ya, rasakan adakah yang merambat. Adakah panas yang merambat? Iya. Makanya kasih lama ya. Kasih tidak apa-apa. Kita begini di rasakan. Jangan terlalu dekat mati. Mana korenya? Ya. Sekarang ini dulu perintah yang membaca toh apa? Rasakan terus. Rasakan. Nah. Jangan main. Rasakan sendoknya, rasakan. Rasakan, lihat seperti gambar di atas. Rasakan terus, rasakan terus. Setelah langsung merasakan ada panas. Sangat mulai hangat. Ya, di atasnya sini kadang-kadang merasakan. Rasakan apakah panasnya merambah atau bagaimana? Rasakan. Itu maksudnya perpindahan secara kompak. Ini namanya perpindahan secara konduksi. Nah, itu tujuannya untuk merasakan apakah merasakan panas. Ini adalah besi padat ini. Ini besi padat. Merasakan di panas. Merasakan di panas. Ini namanya perpindahan secara konduksi ya. Paham? Ini namanya perpindahan secara konduksi. Ingat, kalau perpindahan secara radiasi ini seperti ini. Kalau perpindahan secara konduksi melalui perantara ini pindah masuk panas. Jadi yang lama-lama kasih pindah yang itu sudah merasakan. Oh, yang merasakan perpindahan secara konduksi adalah seperti ini. Jangan main karena berbahaya. Kalau sudah panas berarti sudah merasakan. Jadi intinya adalah berarti kalau sudah hangat sudah ya, nanti lagi kasih lagi teman apa yang merasakan. Nah, kasih dulu. Nah, ini namanya perpindahan secara konduksi. Ya. Jadi nanti sudah paham. Berarti kalau ini dilepas dulu. Nah, berarti kalau ini namanya perpindahan secara radiasi. Nah, perpindahan secara konduksi ini adalah besi perantara. Besi perantara ini yang bisa dihadiri panas. Kenapa bisa dihadiri panas? Karena buktinya seperti ini. Setelah dilama-lama ini panas yang ada dalam api ini merambat kemarin. Merambat. Kita rasakan. Nah, berarti ini namanya perpindahan secara konduksi.
sudah panas sudah ini merasakan pastinya begini toh. Itu di sini. Maksudnya seperti itu. Tapi namanya jadi sekarang dilakukan perpindahan secara produksi. Kenapa dikatakan perpindahan secara produksi? Karena perpindahan yang dilewati oleh benda padat. Apa benda padatnya adalah? Sekarang dipanasi, kita tidak pegang api, tapi kita bisa merasakan. Ya, ini jadi merambat teman, merambat. Oh, ternyata perpindahan produksi, perpindahan zat atau perpindahan alat yang melalui zat perantara. Ini juga perantara mobil ini kita bisa padat. Kalau waktu dibakar tadi aku besar, panas tidak. Nah, lama-lama yang penting sudah merasakan panas loh. Kalau sudah membuktikan panas, nah, jelaskan lagi. Oke, sekarang turun semua. Perhatikan. Perhatikan yang lain. Kalau seperti ini, perpindahan. Nah, ini perpindahan secara radiasi. Kenapa perpindahan secara radiasi? Dia langsung tanpa zat perantara. Sekarang yang kita pelajari adalah perpindahan secara produksi. Apa itu produksi? Perpindahan secara kalau melalui zat perantara. Apa zat perantara? Ini sini. Nah, atau start. Caranya bagaimana? Setelah lama, kita rasakan kita dijual ya. Kalau harus diangkat. Nah, kerjakan RKPD-nya dan jangan lupa tulis namanya. Jangan lupa tulis namanya. Ya. Ya. Silakan yang KPD-nya dikerjakan. Ya. Nah, silakan kerja yang KPD. Jangan lupa tulis namanya sama sponsor. Ya, KPD. Ya, sama dengan kelompok. Dan sendiri kelas 5 kelompok. Sekarang tulis namamu di LKPD. Yang tidak semua, tidak semua tulis namamu.
Boleh. Sudah simpan di internetnya. Sudah, ini kan jangan hujan ini. Kerjakan awas yang terlalu genap di terbakar. Boleh. Satu-satu. Yang penting sudah merasakan tuh hambatan dari belakang ini. Boleh begitu. Dijelaskan nanti setelah saya melakukan percobaan dengan 1 mili sendok api saya panaskan di besi, maka yang saya rasakan ada zat barangkali yang masuk, ada zat panas yang masuk terasa di sendok. Jadi yang dimaksud dengan perpindahan panas secara induksi adalah perpindahan panas yang disertakan perantara. Jadi kalau semakin lama kok semakin Apa?
Batas ini namanya perpindahan secara tunduk. Jangan dikasih itu. Jangan kasih itu. Ada goreng juga. Lagi 5 menit. Bagus presentasi.
rasa yang dirasakan adalah lama. Kelompok berapa itu? Dua. Siapa yang akan bacakan? Mana? Sudah? Kalau sudah, setiap kelompok silakan mempresentasikan hasil pengamatannya setelah melakukan percobaan secara konstruksi. Jadi disebut semua bahannya. Ingat, disebut semua itu bahan percobaannya, bahan prakteknya yang kamu akan laksanakan, ya. Oke, sekarang kelompok 1. Ya, baca semua. Kelompok 1 maju semua ke depan. Sini, berdiri situ. Yang lain perhatikan, kelompok 2 dan kelompok 3 perhatikan. Kelompok 2 dan kelompok 1 perhatikan. Setelah melakukan percobaan secara konduksi bahwa perpindahan paling melalui perantara alat dan bahan yang diperlukan: 1. Gelas berisi air panas, 2. Sendok, 3. Minyak, 4. Korek api. Cara kerja: 1. Masukkan sendok ke dalam gelas berisi air panas. 2. Setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tangan penuh. 3. Angkatlah sendok itu dan berdirilah. 4. Catatlah apa yang kamu rasakan. 5. Nyalakan lilin. 6. Tekankan ujung sendok ke api lilin. 7. Tetaplah memegang ujung sendok selama lebih kurang 2 atau 3 menit. Catatlah apa yang kamu rasakan. Setelah melakukan kegiatan di atas, jawablah pertanyaan berikut sebagai panduan membuat kesimpulan. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu rasakan setelah meminum sendok yang dimasukkan dalam air? Merasa panas. Nomor 2. Apa yang kamu rasakan saat meminum sendok yang ujungnya diletakkan ke api lilin? Jawaban: merasa panas saat tangan memegang sendok. Ada yang disanggah? Ada. Oke, kasih aplaus tangan. Lanjut kelompok 2. Silakan maju. Apa yang
setelah melakukan percobaan nanti ada soal lagi yang harus dikerja. Tiga nomor ada. Geser-geser ke sana. Nah, baca semua yang apa ini. Jangan turun. Nah, yang lain kelompok 2, kelompok 1 dengan kelompok 3 perhatikan itu temanmu. Perhatikan itu temanmu. Jamin dia. Nah, silakan kelompok 2. Dalam melakukan pembahasan kedua tentang perpindahan tanah secara konduksi yaitu menggunakan melalirkan antara cara kerjanya. 1. Masukkan sendok ke dalam gelas mengisi air panas. 2. Setelah beberapa saat peganglah ujung sendok bisa menjadi 3. Angkatlah sendok itu menjadi sedikit berat. 4. Catatkan apa yang kamu rasakan. Nyalakan lilin. 6. Letakkan ujung sendok ke kaki lilin. 7. Tetaplah memegang sendok selama kurang 2-3 menit. 8. Catatlah apa yang kamu rasakan. Setelah melakukan kegiatan di atas, siaplah pertanyaan berikut sebagai penyuluhan waktu mulai. 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan ke dalam air panas? Hangat. 2. Apa yang kamu rasakan saat memegang sendok yang sebelumnya diletakkan ke kaki lilin? Rasanya panas. Oke, ada yang menyangka dan percobaan dari kelompok 2. Kasih aplaus. Sekarang kelompok 3. Yang lain perhatikan apa yang dibacakan kelompok 3. Oke, siap. Silakan. Setelah melakukan percobaan kelompok 3, Perhatikan alat dan teman. bahan gelas berisi air panas, sendok, siap, lilin, sapu. Cara kerja. 1. Masukkan sendok ke dalam gelas berisi air panas. 2. Setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tangan. 3. Angkatlah sendok itu dengan sentuhlah. 4. Catatlah apa yang kamu rasakan. 5. Nyalakan lilin. 6. Letakkan ujung sendok ke lilin api. 6. 7. Tetaplah memegang ujung sendok selama lebih kurang 2-3 menit. 8. Catat apa yang kamu rasakan. Setelah melakukan kegiatan di atas, pertanyaan berikut sebagai penyuluhan membuat kesimpulan. Jawaban. 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok dan masukkan dalam air panas? Jawaban. Bahan yang dari percobaan. Lanjut, Andra. Baca. Setelah melakukan percobaan, apa yang kamu rasakan? Manfaat dari percobaan. Lilin korek dan saya merasakan perpindahan panas melalui daerah utara seperti benda padat. Oke, ada lain ada pertanyaan kelompok
3 dengan 2? Nggak ada. Kasih aplaus, tepuk tangan dulu. Yang mulia. Oke, sekarang setelah melakukan presentasi semua kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, sekarang kumpul LK pilihnya kumpul. Tulis namanya, jangan lupa. Nah, perhatikan. Setelah anak melakukan percobaan tentang perpindahan kalau secara konduksi, otomatis anak-anak sudah paham. Jadi masuk perpindahan panas secara konduksi, perpindahan panas melalui zat barang. Jadi kalau ada pertanyaan nanti apa yang dimaksud dengan perpindahan secara konduksi? Perpindahan panas melalui zat barang. Saya ulangi lagi, apa yang dimaksud dengan perpindahan secara konduksi? Nah, perpindahan panas secara melalui zat barang. Demikianlah kesimpulan yang kita pelajari pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dalam pembelajaran bisa bermanfaat. Untuk lebih mengetahui lagi, Pak Guru akan memberikan soal esai untuk dikerjakan. Apakah mahir anak-anakku dalam pelaksanaan percobaan tadi? Jangan ulur itu. Ini nanti terus. Jangan supaya lagi 10 menit. Saya juga. Kerjakan jualan waktunya dalam. Jangan lupa tulis namanya. Jangan lupa tulis namanya.
Contohnya tauge atau sederhana memberikan radiasi. Teruskan tiga contoh perpindahan secara konvensi. Satu, apa contohnya? Contohnya itu satu dan membantah. Contohnya dengan percobaan tadi kita bisa membayangkan itu. Kalau bikin kopi air panas dituang begini mulai sini merasakan panas. Nah, oke, silakan kumpul. Sudah selesai. Nah, kumpul ya, kumpul. Selesai tidak selesai? Perhatian, coba dulu bagus semuanya. Setelah kita melakukan percobaan pada siang hari ini dengan melakukan percobaan perpindahan secara konstruksi, dan sudah itu Pak Guru mengambil nilai esai apakah memastikan apakah anak-anak menguasai materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah perpindahan secara produksi adalah perpindahan zat melalui zat peran. Nah, itu intinya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kepada ketua kelas menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Kami persilakan ketua kelas memimpin temannya berdoa. Guru siap. Siap.